Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM. Bersama saya Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo. Pada saat ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dalam Renungan Embun Pagi ini, edisi hari Sabtu 13 Desember 2025. Kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu ucapan syukur, yang didasarkan atas 1 Samuel pasal 2 ayat 1-8. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menyatakan syukur kita, dan syukur seperti apa sih yang Tuhan kehendaki atas tiap kita. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, di dalam anugerah-Mu, di dalam berkat-Mu, Engkau memampukan kami untuk menyatakan syukur kami di dalam segala kebaikan yang Tuhan beri. Dan pagi ini Bapa, di dalam syukur dan anugerah-Mu pula, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu sebagai pedoman, sebagai pelita, dan juga tongkat yang menolong kami untuk kami berjalan di dalam hari-hari kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, serta memampukan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami ini terbatas. Dengan kemampuan kami tidak akan bisa memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Roh-Mu yang kudus kami nantikan hadir dalam diri kami, berkuasa atas pikiran kami, berkuasa atas diri kami. Dan kiranya kami pun Tuhan mampukan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1-8. Kitab Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan, orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan.
Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, perihal ucapan syukur tentu bukan menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, begitu ya. Karena kita selalu diajarkan bahwa ayo kita harus mengucap syukur. Bahkan ada teks yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga ucapan syukur itu selalu kita nyatakan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam perkataan kita, atau bisa juga dalam tingkah laku kita, bisa dalam bentuk donasi atau persembahan kepada orang lain yang membutuhkan, dan juga bentuk-bentuk yang lain sebagai ucapan syukur kita. Sehingga ucapan syukur itu menjadi sesuatu yang bukan hal yang asing lagi bagi kita. Bahkan kita sudah menghidupinya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ucapan syukur itu menjadi sebuah bentuk formalitas atau menjadi sebuah bentuk spontanitas? Ataukah ucapan syukur itu menjadi sesuatu yang betul-betul bermakna dan muncul dari hati kita? Terkadang kedua hal itu sulit untuk dibedakan. Karena apa? Karena kita saking seringnya mengucap syukur, sehingga antara itu sebagai sebuah formalitas atau spontanitas, ataukah itu menjadi sebuah ungkapan yang betul-betul dari hati, itu menjadi sesuatu hal yang agak susah untuk dibedakan. Tetapi mari kita mencoba untuk menilik pada diri kita sendiri. Ucapan syukur kita itu sebagai spontanitas atau sebagai sesuatu yang muncul dari hati. Nah, sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini, teks yang kita baca ini merupakan suara hati Hana, ungkapan hati Hana. Bagaimana ia menyatakan sukacita yang luar biasa atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Kita tahu bahwa Hana itu sudah dicap sebagai perempuan yang mandul. Dan kita pun juga sudah tahu bahwa sebagai seorang perempuan, kondisi mandul, apalagi di dalam tradisi Yahudi pada waktu itu menjadi sebuah hukuman yang luar biasa berat. Gitu. Salah satunya atau bahkan satu-satunya kekuatan perempuan adalah ketika ia melahirkan. Satu-satunya yang menjadi harta berharga bagi perempuan pada waktu itu adalah ketika kandungannya itu bisa menghasilkan atau bisa kemudian melahirkan seorang anak, apalagi anak laki-laki begitu. Nah, bayangkan ketika satu-satunya harta yang paling berharga pada dirinya itu kemudian tidak berfungsi, yaitu kandungannya. Selama bertahun-tahun ia menikah dengan Elkana, tetapi seolah-olah Tuhan itu menutup kandungannya sehingga ia tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan itu menjadi sebuah siksaan yang berat dalam diri Hana. Diperparah mungkin dengan kondisi sosialnya yang ia banyak mungkin yang mencaci, banyak mungkin yang menggosipkan, banyak mungkin yang kalau bahasa Jawanya itu nggerenengi gitu ya, kok itu nggak mengandung, kok itu mandul, kok itu dia nggak punya anak, dia ini, dia itu, dan lain sebagainya. Oh, dia dihukum Tuhan dan sebagainya. Nah, hal itu menjadi sebuah pressure yang luar biasa, menjadi sebuah tekanan yang luar biasa bagi seorang perempuan pada waktu itu. Dan nampaknya itu juga yang dirasakan oleh Hana. Maka ketika ia datang untuk berdoa begitu ya, ia dengan sungguh-sungguh berdoa memohon sama Tuhan dan lain sebagainya ya, karena pergumulan yang sangat berat ini. Nah, tetapi ternyata dalam perjalanannya setelah bertahun-tahun ia mandul, bahkan ia sudah dicap sebagai perempuan yang mandul, ternyata Tuhan membuka kandungannya dan Tuhan menganugerahkan ada seorang anak yang lahir dari kandungan Hana. Tentu ini menjadi sebuah hal yang luar biasa hebat gitu ya, luar biasa. Kita bisa membayangkan kegembiraannya seperti apa setelah bertahun-tahun ia menderita dengan cap yang buruk, dengan kondisi mandul itu, tapi tiba-tiba kemudian dia bisa mengandung dan bisa melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang istimewa sekali yang dirasakan oleh Hana.
Dan di dalam kondisi itu kemudian Hana menyatakan syukurnya, ia kemudian berefleksi bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana kemudian sampai mengatakan orang yang terhuyung-huyung lemah tapi ia dikuatkan, kemudian ada orang yang kemudian miskin ia dibuat kaya, ada orang yang tidak punya anak kemudian bisa punya 7 turunan, atau kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai ungkapan ekspresi sukacita Hana, dan itu mendatangkan sebuah syukur di dalam diri Hana yang itu betul-betul ia maknai dan betul-betul kemudian muncul dari dalam dirinya. Lalu pertanyaan yang di awal tadi, ketika Hana menyatakan itu betul-betul dari dirinya, betul-betul dari hatinya begitu, lalu syukur yang selama ini kita nyatakan sebagai apa? Seringkali kemudian kita justru menempatkan syukur itu sebagai sebuah hasil dari spontanitas kita. Misalnya, ketika kita melakukan sesuatu atau mendapat sesuatu, kita langsung mengatakan puji Tuhan. Atau ketika kita kemudian diberkati, kita mengatakan puji Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan bisa dikatakan, atau mungkin dalam kesulitan yang kita alami, kita seringkali mengatakan puji Tuhan, atau ya kita tetap mengucap syukur meskipun kehidupan saya begini, meskipun kehidupan saya berat, tapi saya mau mengucap syukur. Pertanyaannya adalah dalam situasi itu syukurnya itu melalui apa? Hanya sebagai sebuah hasil dari indoktrinasi, sebagai hasil dari sebuah perkataan yang kita dengar bahwa oh ya kamu itu harus mengucap syukur pada segala hal, meskipun kamu berat, meskipun kamu sedih, meskipun kamu berduka, meskipun kamu sedang dalam pergumulan apapun itu, kamu harus tetap mengucap syukur. Nah, karena kita didoktrin seperti itu, kemudian akhirnya kita secara spontan gitu selalu mengatakan ya saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur. Padahal jangan-jangan di dalam ucapan syukur kita itu tidak benar-benar kita maknai. Sehingga kemudian alhasil adalah ketika kita justru menghakimi orang lain yang mereka kesulitan untuk menyatakan syukurnya karena pergumulannya. Atau bisa dibilang kita menghakimi orang lain yang mengeluh dalam hidupnya sehingga tidak menyatakan syukurnya. Karena mungkin bagi kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan bahwa oh kita itu nggak boleh terlalu banyak ngeluh, kita itu nggak boleh terlalu banyak kemudian menggerutu. Yang kita nyatakan haruslah bersyukur. Oh kalau orang mengeluh itu berarti imannya kurang, kalau orang mengeluh itu berarti dia nggak dikuatkan dalam imannya. Tapi tunggu dulu gitu. Keluhan itu adalah sesuatu yang muncul dari sebuah pergumulan. Karena pergumulan yang berat sehingga keluhan itu muncul. Tetapi pertanyaannya adalah kemudian apakah orang yang mengeluh itu kemudian memang tidak boleh? Apakah yang harus kita katakan itu selalu syukur, 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 syukur? Kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh bertanya, kita nggak boleh kemudian menjadi berefleksi dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada harus syukur terus. Dan nampaknya kok juga tidak gitu. Ketika kita mau menumbuhkan syukur itu dari dalam hati, maka sejatinya sebenarnya ungkapan syukur itu merupakan sebuah hasil dari perjalanan iman. Syukur adalah hasil dari perjalanan sebuah refleksi diri tentang bagaimana kita kemudian mengolah diri kita dalam pengalaman kita hingga akhirnya kita bisa mengucapkan syukur. Misalnya, ketika kita sedang mengalami sebuah kesedihan karena kehilangan misalnya, atau kita mengalami sebuah kesedihan karena kegagalan, tentu mungkin ekspresi pertama yang muncul adalah kok gini, kenapa begini Tuhan, kenapa engkau tidak begitu, kenapa engkau melakukan ini kepadaku, dan lain sebagainya. Munculnya adalah sebuah pertanyaan, munculnya adalah sebuah kegundahan dalam dirinya begitu. Kemudian ketika kita kemudian bertanya begitu, kemudian kita berefleksi, mencoba mencari jawab, kita berusaha untuk mencari pengertian itu, kita bertanya ini, bertanya itu kepada Tuhan, kita kemudian melakukan protes kepada Tuhan bahkan begitu. Tapi kemudian hasil dari pertanyaan-pertanyaan itu, hasil dari protes kita kepada Tuhan, ternyata dalam perjalanan itu kemudian kita bisa mengatakan bahwa oh ternyata ini toh maksud Tuhan. Dan pada waktu itu ketika kita sudah tahu bahwa
oh ternyata begini toh maksud Tuhan. Kemudian kita mengatakan, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Itu adalah ucapan syukur yang muncul dari hati, bukan dari sebuah spontanitas. Ketika spontanitas munculnya adalah ya tadi, ketika kita dalam pergumulan, entah kita masih bergumul, entah kita kemudian sebenarnya masih protes, sebenarnya kita masih nggak terima, sebenarnya kita masih punya banyak pertanyaan, tapi kita dipaksa untuk mengatakan mengucap syukurlah. Dan bahkan kita mengatakan kepada orang lain, meskipun mereka dalam pertanyaan, mereka dalam pergumulan, kita mengatakan bahwa kamu harus mengucap syukur. Dan seolah-olah kita menghakimi mereka. Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur yang lahir dari hati. Bukan sebagai sebuah spontanitas, hanya secara spontan begitu, tanpa kita mengenal makna dari apa sebenarnya yang kita syukuri. Kenapa kita bersyukur? Pengalaman seperti apa yang membuat kita bersyukur? Kehadiran Tuhan seperti apa yang akhirnya membuat kita bisa menyatakan terima kasih Tuhan? Sebelum kita menggumuli itu, sebelum kita tahu apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, seperti kenapa kita bersyukur, untuk apa kita bersyukur, pengalaman seperti apa yang bisa membuat kita bersyukur, atau pengalaman seperti apa yang akhirnya membuat kita mengatakan terima kasih Tuhan. Maka marilah kita maknai setiap pengalaman dalam hidup kita. Hana memaknai pengalamannya. Hana bertanya di dalam imannya. Hana juga bergumul dalam imannya. Pergumulan-pergumulan itu, pengalaman itu yang akhirnya membuat ia merasakan bahwa kehadiran Tuhan nyata dan ia bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Lalu kita seperti apa? Apakah refleksi itu juga kita munculkan dalam kehidupan kita? Ataukah ya syukur hanya sebatas ya terima kasih Tuhan, tanpa kita mengenal makna apa yang sebenarnya yang kita syukuri dan pengalaman seperti apa yang akhirnya membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Selamat menggumuli makna syukurmu dan selamat menemukan setiap makna di dalam pengalamanmu hingga pada akhirnya kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan pergumulan kita atau juga doa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami tidaklah selalu mudah. Perjalanan hidup kami juga tidak selalu mulus-mulus saja. Banyak pergumulan yang kami alami, banyak persoalan yang kami hadapi. Bahkan seringkali bukan perkara yang mudah, tetapi perkara yang besar, pergumulan yang hebat, dan bahkan membuat kami banyak memunculkan pertanyaan, membuat kami protes, dan membuat kami seolah-olah sulit untuk bersyukur. Tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkau akan menemani kami di dalam pergumulan kami itu, hingga akhirnya kami boleh Engkau mampukan untuk bisa menyatakan terima kasih Tuhan. Perjalanan yang dialami oleh Hana di dalam pertolongan-Mu, bagaimana Engkau menemani Hana, bagaimana Engkau berkarya bagi Hana, sehingga pada akhirnya Hana bisa menyatakan syukurnya kepadamu, kami percaya juga Engkau lakukan atas kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa memaknai setiap syukur yang kami nyatakan, sehingga syukur kami bukan hanya menjadi sebuah spontanitas atau menjadi sesuatu yang formalitas, tetapi betul-betul kami maknai dari dalam diri kami dan dari dalam hati kami. Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Kiranya kuasa-Mu dan kebaikan-Mu sajalah yang boleh menuntun kami di dalam aktivitas kami ini. Kami yang mau bekerja, ataupun kami yang mau menghabiskan waktu kami dengan keluarga, atau kami yang akan menikmati liburan kami di weekend ini, atau kami yang akan mempersiapkan ibadah untuk esok, kiranya dalam segala aktivitas kami itu, Tuhan boleh menolong kami dan memampukan kami. Karena kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu akan senantiasa mengiringi langkah kami. Kami menyerahkan ya Bapa,
permohonan dan juga doa kami ini yang sepenuhnya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah renungan embun pagi kita hari ini, edisi hari Sabtu 13 Desember 2025. Kiranya kita bisa dimampukan untuk memaknai setiap pengalaman kita, sehingga ungkapan syukur yang kita nyatakan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang betul-betul bermakna, dan menjadi sesuatu yang betul-betul kita hayati dan kita refleksikan dengan sungguh. Saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, mohon undur diri. Selamat beraktivitas, selamat menikmati weekendnya, selamat mempersiapkan diri untuk esok hari kita beribadah kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.